Pada tahun 1918, Inggris dan Prancis menandatangani perjanjian Sykes-Picot, sebuah kesepakatan rahasia untuk membagi wilayah bekas kekuasaan Turki, Utsmani. Mesir menjadi bagian Inggris, Aljazair dan Suriah menjadi bagian Prancis, dan seterusnya. Padahal, saat itu Kekaisaran Turki Utsmani belum resmi runtuh, namun Inggris dan Prancis sudah memetakan warisannya. Ada satu wilayah yang tidak dimasukkan ke dalam pembagian itu, Palestina. Hal ini karena setahun sebelumnya, pada 1917, Inggris telah menandatangani deklarasi Balfour yang berisi janji kepada bangsa Yahudi untuk membantu mereka mendirikan negara di tanah Palestina. Setelah perang usai, Sykes dan Picot datang ke Jeddah untuk bertemu Sharif Hussein, yang saat itu menguasai wilayah Hijaz, termasuk Jeddah, Makkah, dan Madinah. Mereka meminta Sharif Hussein agar menyetujui isi perjanjian Sykes-Picot. Namun, pada saat yang sama, Sharif Hussein menagih janji lama Inggris. Janji bahwa ia akan dibantu untuk mendirikan khilafah Arab dan diangkat sebagai khalifah. Inggris menolak dan dengan angkuh berkata, "Kalau kamu mau, silakan ambil semua negeri Arab, kecuali Palestina, sebab Palestina sudah kami janjikan kepada bangsa Yahudi." Seketika, Sharif Hussein menolak keras. Ia tidak mau menyerahkan Palestina. Karena sikap tegasnya itu, Inggris mulai memandangnya sebagai penghalang kepentingan mereka. Selain itu, gaji besar yang mereka berikan pada Sharif Hussein juga dianggap beban keuangan. Maka muncullah ide baru di kalangan Inggris. Bagaimana kalau menjatuhkan Sharif Hussein dan menggantinya dengan Abdul Aziz Al Saud sebagai orang yang lebih patuh dan bersedia bekerja sama? Meski ide ini muncul sejak 1918, Inggris tidak langsung bertindak. Mereka memilih bergerak perlahan sambil berusaha melunakkan Sharif Hussein. Ketika Abdul Aziz Al Saud mendengar tentang ketegangan antara Inggris dan Sharif Hussein, ia melihat kesempatan. Ia berpikir, mengapa tidak sekarang saja menyerang Sharif Hussein? Jika dia jatuh, bisa menguasai seluruh wilayah. Maka, ia mengirim pasukannya menyerang wilayah kekuasaan Sharif Hussein. Terjadilah pertempuran yang dikenal sebagai Perang Kurma antara pasukan Al Saud dan pasukan Hijaz yang dipimpin oleh Ali bin Al-Husain, putra dari Sharif Hussein. Dalam perang itu, pasukan Sharif Hussein mengalami kekalahan besar dan Ali bin Hussein terpaksa melarikan diri. Anehnya, setelah itu, Inggris justru memediasi perjanjian damai antara kedua pihak, padahal keduanya didanai oleh Inggris sendiri. Inggris dengan licik memainkan dua sisi untuk kepentingannya sendiri. Pada 1921, muncul sosok terkenal dalam sejarah kolonial Arab, Lawrence of Arabia. Ia datang menemui Sharif Hussein dan dengan tegas memerintahkannya agar menyetujui deklarasi Balfour, yaitu pendirian negara Yahudi di Palestina. Lawrence juga menawarkan agar Sharif Hussein menerima kekuasaan atas semua negara Arab kecuali Palestina dan Syam atau Suriah saat ini. Namun, Sharif Hussein kembali menolak. Ia tetap berpegang pada cita-citanya, mendirikan satu kerajaan Arab besar yang merdeka dan berdaulat penuh. Setahun kemudian, pada 1922, Abdul Aziz Al Saud berhasil menaklukkan Al-Rashid, musuh lamanya di kawasan Najd. Peristiwa ini menjadi titik balik sejarah karena sejak saat itu kekuasaan Al Saud semakin besar. Mereka tidak lagi dianggap penguasa kecil di padang pasir, tetapi telah menjadi kekuatan besar di Jazirah Arab. Kekalahan Al-Rashid tidak terjadi secara tiba-tiba. Dinasti Al-Rashid telah lama melemah akibat konflik internal dan perebutan kekuasaan di dalam keluarga. Penerus Muhammad bin Abdullah Al-Rashid dinilai kurang berwibawa dan terjebak dalam pertikaian saudara. Kondisi ini membuat pemerintahan mereka tidak stabil, melemahkan pasukan, dan menurunkan loyalitas para suku yang sebelumnya menjadi tulang punggung kekuatan Al-Rashid. Di sisi lain, Abdul Aziz bin Saud muncul dengan strategi politik dan militer yang lebih matang. Ia mampu memanfaatkan semangat keagamaan dari gerakan Wahabi untuk mempersatukan berbagai kabilah di bawah panji agama dan persatuan Najd dengan pasukan Ikhwan. Sebagai kelompok milisi fanatik yang disiplin dan terorganisasi, Ibnu Saud memiliki keunggulan mobilitas dan motivasi tinggi dibandingkan pasukan Al-Rashid yang sudah kehilangan semangat juang. Namun demikian, faktor eksternal paling berperan besar.
Setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah dalam Perang Dunia I, Al-Rashid kehilangan pelindung politik dan sumber dukungan senjata yang sebelumnya mereka dapatkan dari Istanbul. Sementara itu, Ibnu Saud menjalin hubungan baik dengan Inggris, yang melihatnya sebagai kekuatan stabil di tengah kekacauan politik pasca perang. Akhirnya, kelemahan diplomatik dan isolasi politik Al-Rashid membuat mereka tidak mampu bertahan menghadapi serangan bertubi-tubi dari pasukan Ibnu Saud. Maka pada tahun 1922, kekuasaan Al-Rashid runtuh sepenuhnya, menandai babak baru berdirinya kerajaan Saudi. Mulai dari sinilah di semenanjung Arab tinggal dua kekuatan utama yang tersisa, keluarga Al-Saud dan Syarif Hussein dari Hijaz. Setelah berhasil menundukkan keluarga Al-Rashid, keluarga Al-Saud semakin kuat dan percaya diri. Mereka kembali melancarkan serangan terhadap Syarif Hussein, memicu serangkaian ketegangan dan pertempuran kecil di wilayah perbatasan. Untuk meredakan konflik tersebut, Inggris mengundang kedua pihak ke Kuwait guna membicarakan perjanjian damai. Namun Syarif Hussein menolak hadir sehingga perundingan tidak pernah terlaksana. 2 tahun kemudian, pada 1924, peristiwa besar mengguncang dunia Islam. Kekaisaran Turki Utsmani resmi runtuh. Runtuhnya kekaisaran itu menandai berakhirnya lembaga khilafah yang telah berdiri lebih dari 13 abad dan membuka babak baru dalam sejarah dunia Islam. Di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, lahirlah Republik Turki, sebuah negara sekuler yang menolak sistem lama dan menggantinya dengan pemerintahan modern bergaya barat. Simbol-simbol kekhalifahan dihapus, hukum syariah digantikan oleh hukum sipil Eropa, dan pusat kekuasaan Islam yang selama berabad-abad berada di Istanbul pun kehilangan pengaruhnya. Dunia Muslim mendadak tanpa khalifah, tanpa satupun pemimpin tunggal yang diakui seluruh umat. Melihat kekosongan ini, Syarif Hussein segera memanfaatkan kesempatan. Ia mengenakan jubah Nabi, lalu keluar di Masjidil Haram dan mengumumkan dirinya sebagai khalifah baru, pengganti khalifah Turki Utsmani yang telah jatuh. Cita-citanya yang dahulu hanya sebatas menjadi raja Arab, kini berubah. Ia ingin menjadi khalifah kaum muslimin. Setelah Syarif Hussein memproklamirkan diri dengan keinginan menjadi khalifah kaum muslimin, Abdul Aziz Al-Saud marah besar. Ia menilai Syarif Hussein harus segera dijatuhkan. Namun kali ini, Inggris tidak lagi campur tangan. Mereka tidak berusaha membuat perjanjian damai, bahkan membiarkan Al-Saud menyerang Hijaz, termasuk Makkah, Taif, dan Madinah. Abdul Aziz pun mengerahkan 2 pasukan besar yang terkenal, pasukan Ikhwan dan pasukan Jihad. Mereka mulai bergerak menaklukkan wilayah-wilayah Syarif Hussein, hingga akhirnya sampai di kota Taif. Di Taif, terjadi tragedi besar. Menurut banyak catatan sejarah, pasukan Al-Saud melakukan pembantaian terhadap penduduk muslim. Ratusan wanita, anak-anak dan ulama terbunuh. Bahkan, mereka yang berlindung di Masjid Ibnu Abbas ikut dibunuh. Termasuk Syekh Abdul Aziz Az-Zawawi, ulama besar sekaligus mufti Hijaz mazhab Syafi'i. Sebagian ahli sejarah menyebut, mereka menebaskan pedang ke leher banyak orang yang tidak bersalah dan merampas harta milik masyarakat. Sementara itu, warga Makkah yang mendengar kabar pembantaian di Taif melarikan diri karena ketakutan. Kota Makkah bahkan sempat sepi, hingga tidak ada lagi orang yang tawaf di Ka'bah.